Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Berhala-berhala tersebut yang disembah itu la yakhluquna syai'an. Tidak sanggup menciptakan sesuatu apapun. Wahum yukhlaqun, dan mereka dibuat oleh para penyembahnya. Dalam sejarah kita membaca ada patung yang namanya Uzza, ada Lata, Manata, dan sebagainya. Semuanya patung-patung yang telah dipahat oleh para penyembahnya. Jadi mereka dianggap sanggup membantu penyembahnya. Pada hakikatnya mereka diciptakan, dibuat oleh penyembahnya. Terbalik. Berbeda dengan kita. Kita menyembah Allah. Allah itu bukan ciptaan kita, tapi Allah yang menciptakan kita. Buktinya apa? Tidak ada satu orang pun yang sanggup membuat anak atau telunjuk yang hancur karena kena batu misalnya. Sanggupkah kita ciptakan yang baru? Pasti tidak. Jadi kita sendiri tidak sanggup menciptakan apa yang tidak ada pada tangan kita. Bahkan sehelai rambut pun yang jatuh dari kepala kita tidak sanggup kita lengketkan kembali ke kepala kita. Jadi yang disembah itu tidak bisa menciptakan apapun, sementara mereka diciptakan oleh para penyembahnya. Di ayat lain surat Luqman ayat 11, Allah pencipta langit tanpa tiang yang dapat kita lihat. Langit dari dulu telah ada, sebelum kita lahir sudah ada, dan sesudah kita mati juga masih ada. Hadza khalqullah, ini ciptaan Allah. Fa'aruni, coba kasih nampak, wahai orang-orang yang menyembah selain Allah, madzal ladzi Faruni madzal ladzi min duni. Coba kasih lihat apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahan selain Allah. Nah, jadi kita memakai pikiran. Apa pikirannya? Ini ciptaan Allah, maka Allah itu patut kita sembah. Sementara patung yang disembah oleh orang lain itu ciptaan penyembahnya. Itu beda. Ini dunia ini ciptaan Allah. Mari cari dunia lain yang pernah dibuat oleh para patung sembahan orang-orang yang tidak beriman. Patung itu amwatun. Patung itu benda mati. Ditambah lagi, ghairu ahyain, dia tidak hidup. Mati dengan tidak hidup sama artinya. Jadi Allah mencaci maki orang yang menyembah selainnya. Patung itu amwatun, asnam itu amwatun, benda mati. Ghairu ahyain, tidak hidup. Persis kalau kita marah kepada seseorang, kita bilang goblok, bodoh, macam-macam. Goblok dengan bodoh sama-sama artinya. Amwatun ghairu ahyain juga itu. Jadi waktu kita tidak senang kepada orang itu, kita mencaci orang tersebut. Al-Quran menyatakan yang sebenarnya, patung itu benda mati
dan patung itu tidak hidup, jangan disembah. Wa ma yash'urun, dia juga tidak punya perasaan. Ditolak, ya runtuh, hancur, tidak ada apa-apanya. Pernah kejadian dalam surat Al-Anbiya ayat 59, Nabiullah Ibrahim alaihi salam berdakwah kepada kaumnya. Kaumnya itu bikin patung banyak. Patung saya yang sembah, orang lain bikin patung sendiri. Orang lain lagi bikin patung, juga patungnya banyak sekali. Ada satu patung yang besar, yang lain patungnya itu kecil-kecil. Ibrahim ingin membuka pikiran orang yang hidup semasanya yang menyembah patung. Bagaimana dibuat ketika mereka pergi meninggalkan sembahan itu, dihancurkan patung-patung itu. Ditinggalkan hanya satu patung yang besar. Kemudian mereka kembali ingin menyembah patung. Dilihat sudah hancur semuanya. Lantas mereka berkata, qalu man fa'ala hadza bialihatina? Siapakah yang menghancurkan patung-patung sembahan kita ini? Bukan satu patung, banyak. Kalau satu mungkin karena pembuatannya itu tidak bagus, dia hancur. Tapi ini tidak. Buatannya bagus sekali, dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, hancur semua, ditinggalin satu saja. Mereka bertanya, siapa yang buat ini? Ada yang bilang, ada seseorang yang sering disebut namanya Ibrahim, dialah yang menghancurkan itu. Dipanggil dia, datang. Waktu dipanggil, ditanya, siapa yang menghancurkan ini? Patung-patung sembahan kami ini, siapa yang hancurkan? Ibrahim mengatakan, yang besar itu menghancurkan yang kecil. Mula-mula mereka juga betul, iya juga ya. Tapi karena ada seruan dari pembesar-pembesar agama mereka, mengatakan Ibrahimlah yang menghancurkan, sehingga Nabi Ibrahim ditangkap, dikumpulkan benda-benda untuk dihanguskan dengan dibakar. Lantas Ibrahim dilempar ke dalamnya. Allah memperlihatkan lagi bagaimana kuasanya. Nabi Ibrahim selamat dalam api yang menyala-nyala itu. Sudah demikian bukti nyata, tapi mereka orang yang sesat tetap sesat. Yang sesat walaupun bagaimanapun kita berikan bukti, tetap dia sesat. Karena itu hadirin berbahagia, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala menyembah Sang Pencipta, bukan menyembah makhluk yang diciptakan. Ayyana yub'atsun. Dia juga tidak tahu kapan penyembah-penyembah itu dibangkitkan kembali. Enggak tahu dia. Dia benda mati, mana tahu. Demikian bodoh mereka, goblok mereka. Penyembah-penyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran dengan jelas menyatakan demikian. Sudah jelas, tapi orang juga tidak mau beriman. Karena hidayah itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, hadirat yang berbahagia, nanti di hari akhirat Allah berfirman, "Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun." Allah memerintahkan para malaikat, kumpulkanlah orang-orang yang zalim. Apa zalim? Yang menyembah selain Allah.
wa azwajahum, dan teman-teman mereka, pasangan-pasangan mereka, wa ma kanu ya'budun, dan asnam, sembahan mereka dikumpulkan semua. Coba kalian mau pertolongan dari benda-benda tersebut. Coba mereka sanggup menolong atau tidak? Terbukti asnam itu tidak ada kekuasaan apapun. Di dunia tidak ada kekuasaan, di akhirat pun dia tidak punya kekuasaan apapun untuk menolong para penyembahnya. Ini yang menceritakan adalah Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat ayat 22. Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. Kumpulkanlah olehmu ya para malaikat orang-orang yang zalim, yang menyembah selain Allah, wa azwajahum, dan pasangan mereka, boleh jadi istri mereka, boleh jadi teman mereka, boleh jadi orang yang seagama dengan mereka, wa ma kanu ya'budun, dan apa yang mereka sembah. Kumpulkan. Coba lihat. Sanggup dia membantu atau tidak? Terbukti di dunia dia tidak sanggup membantu. Cerita Nabi Ibrahim alaihissalam, di akhirat nanti juga mereka tidak sanggup membantu para penyembahnya. Hadirin hadirat yang berbahagia, kita sambung ayat selanjutnya. Selanjutnya berbunyi, ilahukum ilahun wahid. Sembahan kamu adalah Tuhan yang esa. Itu saja yang disembah. Yang lain tidak pantas disembah. Walaupun dia kasih uang sebanyak-banyaknya kepada kita, tetap dia bukan pencipta. Kadang-kadang tahun 60 berapa? 65 dulu, banyak orang Aceh diberi cangkul, diberi uang sedikit, sudah membuang akidahnya. Dia menjadi pengikut orang yang tidak mengaku ada Tuhan. Karena kemiskinan. Nah, sekarang sudah ke arah itu sekarang. Barang-barang sudah lebih mahal. Maka kita harus menjaga saudara-saudara kita ini tetap menjaga akidahnya. Walaupun dia tidak sanggup membeli apa yang sanggup dibeli sebelumnya. Karena sekarang harganya sudah mahal sekali. Pekerjaan juga susah sekali. Anak-anak kita yang sudah belajar, sudah ada ijazah SMA, MAN, mau dikemanakan ijazah itu? Kita harus beritahu bahwa rezeki itu bukan pada ijazah itu. Berapa banyak orang kampung yang buta huruf, tapi dia kaya raya. Banyak juga begitu. Kalau menghitung buah kelapa jatuh, dia tanpa kalkulator bisa dia hitung berapa yang sudah. Dulu kakek saya begitu, nenek saya begitu. Banyak pohon kelapa jatuh, disuruh sama saya, kamu sudah sekolah, coba hitung. Rupanya kalah saya, lebih pintar nenek saya dulu untuk menghitung buah kelapa yang jatuh itu. Marilah kita jaga keimanan anak-anak kita agar mereka tidak semena-mena menukar akidah yang sudah ada. Dan akidah Islamiyah ini sudah pernah mengantar Islam, mengantar orang Aceh terhitung di dunia ini, disegan di dunia ini gara-gara beragama Islam. Ilahukum ilahun wahid. Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa. Falladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun.
orang-orang yang tidak beriman kepada adanya hari akhirat, hati mereka mengingkari apapun bukti yang kita berikan. Kita berikan bukti macam-macam, tetap hatinya tidak mau menerima. Rupanya masalah keimanan ini adalah masalah hati, bukan masalah pikiran. Banyak orang yang pintar tapi dia tidak beriman. Di tubuh manusia ada hati, ada mata, ada telinga. 3 benda itu adalah alat untuk menerima hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kami telah isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka semuanya punya hati tapi tidak menggunakan hati untuk memahami hidayah Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak menggunakan mata untuk melihat bukti-bukti adanya Allah. Lihat matahari, lihat bulan, lihat bintang, lihat tempat-tempat yang hancur karena dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya bukti, tapi itu tidak dia gunakan. Ulaika kal an'am, mereka sama dengan binatang. Status manusia yang tidak menggunakan hati untuk memahami, tidak menggunakan mata untuk melihat bukti-bukti adanya Allah, telinga untuk mendengar ajaran Allah, mereka sama dengan binatang. Balhum adall, bahkan mereka lebih sesat dari binatang itu. Binatang kalau dia sesat tidak menyesatkan orang lain. Aneh, manusia kalau sesat menyesatkan orang lain. Untuk apa pergi ke masjid? Jangan tinggalkan toko. Kalau ditinggalkan toko, datang nanti pembeli, dia akan beli di toko lain, tidak akan beli lagi di toko kamu. Kan gitu dia bilang. Tapi orang yang tetap pergi ke masjid, dia juga dapat uang dari tokonya. Jadi hati, mata, telinga, 3 hal itu tidak difungsikan. Bahkan di ayat yang tadi itu hatinya yang tidak difungsikan. Mungkin matanya difungsikan, telinganya difungsikan, tapi hati lebih tinggi dari mata. Hati lebih tinggi dari telinga. Afalam yasiru fil ard? Tidakkah mereka pergi ke bumi yang luas ini? Fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Dia gunakan akal untuk memahami apa yang ada di bumi ini. Pergi, lihat. Au adhanun yasma'una biha. Atau ada telinga, dia dengar cerita tentang benda tersebut. Fa innaha la ta'mal absar. Orang itu matanya membelalak, mendapat melihat semuanya. Yang tidak berfungsi, walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Yang tidak berfungsi hanya hati yang ada dalam tubuhnya, itu yang tidak berfungsi. Jadi fungsi hati lebih kuat, lebih berperan ketimbang fungsi mata dan telinga. Anak-anak kita ajarkan hati yang lembut, hati yang bisa memahami bagaimana bersikap di depan orang-orang tua. Pernah kejadian orang Arab ketemu dengan orang Muslim.
orang Arab yang tidak menganut agama Islam bertemu dengan sekelompok orang Islam. Ketika ketemu, nyata orang Islam itu lebih kuat daripada mereka. Langsung mereka mengatakan, saya telah beriman. Itu katanya. Qalatil Arab, orang-orang Arab Badui, amanna. Berkatalah orang-orang Arab Badui, kami telah beriman. Qul, katakan, lam tu'minu, belum sampai iman itu ke dalam hati kamu. Itu masih iman itu di mulut saja, karena takut. Walakin qulu aslamna, katakan kami telah menyerah diri, takut tidak mau melawan. Kenapa dia bilang amanah? Karena dia takut. Iman itu bukan karena takut, tapi karena dia tunduk bahwa Allah lah yang pantas disembah. Ilahukum ilahun wahid. Tuhan yang pantas disembah adalah Tuhan yang esa itu. Itu yang pantas. Jadi, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman itu belum masuk ke dalam hati kamu. Masih iman itu ada di lidah kamu. Amanna dia bilang. Hatinya belum. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu, kalau seandainya kamu terus mengikuti perintah Allah, salat, kemudian salat wajib dan salat sunat, kemudian mengeluarkan zakat, kemudian baru nanti hati kamu itu menjadi hati yang beriman. La yalitkum min a'malikum syai'an. Allah tidak mengurangi sedikit pun. Allah memberi pahala terus terhadap apa yang kamu kerjakan itu. Nanti kamu akan menjadi orang yang beriman sesungguhnya. Innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun kesalahan-kesalahan kamu itu, dan Rahim, sayang sekali kepada hambanya. Jangan sampai ada hamba Allah yang masuk ke dalam api neraka. Jadi pergunakan hati. Tentunya pergunakan mata dulu, telinga dulu, kemudian nanti akhirnya hati akan beriman. Tapi kata Allah, falladzina la yu'minuna bil akhirah, orang-orang yang tidak beriman kepada adanya hari akhirat, qulubuhum munkiratun, hati mereka menolak apa yang dilihat oleh mata, apa yang didengar oleh telinga, apa semuanya itu ditolak semua. Wahum mustakbirun, akhirnya mereka dicap orang-orang yang takabur. Takabur itu apa? Menolak selain pendapat dia. Semua pendapat itu kalau tidak cocok dengan pendapat saya, itu salah semuanya. Kalau 2 tambah 2 4 boleh begitu. Tapi kalau masalah sosial, itu tidak mungkin kita bilang yang betul hanya saya, orang lain juga betul. Jadi mereka menolak apa yang dilihat, apa yang didengar. Apa juga yang mereka ikuti? Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Zukhruf ayat 23. Kami mengikuti apa yang ada dari nenek moyang kami. Jadi adat istiadat itu diikuti terus menerus, walaupun bertentangan dengan akidahnya. Wa inna ala atharihim muqtadun. Kami mengikuti jejak mereka. Itu saja. Waktu dibilang oleh Nabi Muhammad SAW, kamu menyembah Lata dan Uzza, itu salah. Apa kata mereka? Nenek moyang kami menyembah Lata dan Uzza. Sudah diberitahukan, amwatun ghairu ahya, benda itu mati, tidak hidup, tidak sanggup membantu kamu. Jangan sembah itu, sembahlah Allah saja. Jangan persekutukan Allah dengan benda-benda tersebut. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hati mereka tetap menolak. Wa idza dzukirallahu wahdah,
Bukan, mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahidan? Pantaskah Nabi itu menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu menjadi Tuhan satu saja? Tak mungkin. Itu pendapat mereka. Wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Apabila disebut Allah saja, tidak disebut patung-patung yang mereka sembah, isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Kesal, tidak enak, marah orang-orang yang tidak percaya kepada adanya hari akhirat. Jadi disebut Allah dan disebut Lata dan Uzza, baru mereka senang. Kalau disebut Allah saja, yang Tuhan patut disembah, mereka marah. Wa idza dzukira alladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Apabila disebut Allah bersama patung-patung yang disembah, baru mereka lega. Padahal itu syirik. Allah itu yang pantas disembah hanya Dia, yang lain tidak pantas disembah. Patung Lata, patung Uzza, Manata dan sebagainya itu tidak pantas disembah karena itu buatan manusia. Wahum yukhlaqun, mereka diciptakan oleh manusia. Jadi mereka ingin disebut Allah dan benda-benda sembahan itu, baru mereka gembira. Yang sebenarnya yang patut disembah hanya Allah, yang lain semuanya tidak pantas. Walaupun hati orang-orang yang kafir tidak senang, kita berjalan terus. Jadi kalau kita terus takabur, menolak pendapat orang, saya orang kaya, tidak mau bergaul dengan orang miskin. Dia sombong, dia takabur, orang miskinnya. Para ulama mengatakan tindakan itu salah. Kenapa? Manusia ini bisa berubah seketika. Ya, hari ini dia kaya, besok hartanya hangus, jadi miskin. Waktu itu baru kawan dengan orang miskin. Itu apa lagi? Manusia ini terus berubah. Jadi perubahan-perubahan itu membuat kita tidak boleh sombong. Hari ini saya pintar, besok ada yang jauh lebih pintar dari saya. Apa yang saya sampaikan ini tidak ada harganya ketimbang orang-orang lain yang menyampaikannya itu lebih bagus daripada saya. Jadi saya tidak boleh takabur karena ada orang yang lebih pintar dari saya. Orang kaya juga tidak boleh takabur dengan hartanya karena hartanya itu bisa hangus seketika. Kalau uang di bank boleh dicuri oleh sementara orang. Ini terjadi. Walaupun demikian, orang tetap takabur, tidak mau mendengar ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita jauh dari beberapa sifat tercela, di antaranya sikap takabur, menghina orang lain. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.